Kalau yang namanya sudah beragama, tidak mungkin dia akan menghina orang. Dalam menjalankan dharma itu tidak mudah, Pak Miko. Menjalankan dharma itu penuh dengan tantangan. Sekarang ide Resi Siliwangi dari Sunda. Kadang kan orang luar tidak tahu bagaimana perjuangannya beliau. Kalau ide istri kan cuma mendamping gitu loh. Sedangkan tanpa beliau menjadi Sulinggi, ide istri juga nggak mungkin jadi seperti ini gitu. Ya. Tapi ya kadang ya itu Pak Miko, ya namanya perjalanan dharma kan nggak mudah ya. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Terima kasih sudah menyaksikan Hindu Channel. Dan Astungkare, kami melihat perkembangan Hindu, perkembangan tokoh-tokoh Hindu, kemudian umat Hindu di daerah-daerah. Luar biasa ketika kita melihat di media sosial, ketika kita melihat dan mendengar langsung dari umat. Dan yang menariknya lagi adalah kita mengingat sosok atau beliau, Ide Siliwangi, Ide Resi Siliwangi yang kalau di media sosial adalah satu-satunya Sulinggih yang ada di Sunda, yang dari Sunda seperti itu. Nah, 3 tahun atau 2 tahun lalu Hindu Channel pernah mengundang beliau. Luar biasa inspirasinya, tuntunannya, dan semangat beliau ketika berbicara tentang Hindu. Dan yang menariknya lagi, hari ini Hindu Channel mendatangkan Ide Pandita Putra Resi Putra lagi. Dan menariknya pemirsa Hindu Channel, hari ini Hindu Channel mendatangkan Ide Pandita Putri Resi Manuabe sebagai yang mendampingi Ide Resi Siliwangi keliling Nusantara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu Ide. Rahayu. Astungkare bisa bertemu lagi. Astungkare. Miko hanya bisa mengikuti di media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, dan ada YouTube barunya lagi namanya itu Cek Resi Sunda. Cek Resi Sunda. Iya, yang ngelola orang Sunda juga. Yang ngelola orang Sunda. Iya. Ini inginnya sih Hindu Channel yang mengelola saja. Ide gimana perjalanan selama kurang lebih terakhir bertemu itu 2 tahun lalu. Miko kan tidak melihat, tidak pernah obrolan bersama lagi nih, gitu kan. Melihat perkembangan umat Hindu seperti apa Ide istri. Kalau menurut Ide istri, perkembangan Hindu untuk di Nusantara, menurut Ide istri ya, semakin berkembang. Ya apalagi sekarang sudah ada Ide Resi Siliwangi, apalagi ya notabene kan dari Sunda gitu loh. Jadi udah mulailah banyak untuk generasi-generasinya untuk Hindunya. Ide izin kita sebagai anak muda atau dari Hindu Channel, dari umat Hindu juga pernah memberikan cerita kepada Hindu Channel. Itu kok hebat sih ada Sulinggi bener-bener dari Sunda, luar biasa gitu kan. Nah, Miko ingin dengar langsung dari Ide istri. Gimana sih lika-liku ataupun kesannya mendampingi Ide Resi Siliwangi yang ya kita sama-sama lihat di media sosial aktif sekali. Ada di situs, kemudian ada bertemu dengan umat, dengan tokoh Hindu, dengan mohon maaf dengan tokoh politik gitu. Apa nggak capek gitu? Ya kalau menurut Ide sih selama mendampingi beliau sukanya itu ya menghadapi umatnya. Ide istri melihat seorang Ide Resi Siliwangi semangat di saat bertemu dengan umatnya. Gitu. Tapi di saat lelahnya, di mana kadang-kadang kan kita juga punya admin ya, Pak Miko. Kadang-kadang Ide Resi, apalagi ada anak ya,
ya ide istrinya. Ini ada komen seperti ini ya. Tapi ide Siliwangi selalu memberikannya, udahlah biarkan. Jangan pernah kamu gubris gitu. Jangan pernah kamu membaca itu. Untuk apa kamu membaca itu gitu. Lebih baik fokus ke depan untuk menjadi Hindu yang untuk lebih baik lagi. Ngapain gitu loh. Toh kalau katanya Ide bilang gini, kalau yang namanya sudah beragama, tidak mungkin dia akan menghina orang. Gitu. Itu pesannya Ide Siliwangi. Jadi untuk anak-anak jangan pernah kamu memperhatikan itu. Lebih baik kamu fokus. Gitu. Karena kalau Miko melihat apa di media sosial itu, Miko aja sebagai anak muda kadang berpikir ide, gimana ya kita kok bisa datang ke pelosok, ke situs, ke candi, kemudian nanti sudah di Bogor lagi ketemu dengan umat, nanti tiba-tiba sudah ada di Jakarta lagi gitu kan. Sebenarnya apa sih harapan besar beliau ketika melakukan perjalanan Dharma seperti itu? Apalagi Ide istri kan ya pasti setiap hari itu bahkan setiap ketemu dengan umat mendampingi beliau. Ya, Beliau diskusi dengan umat, beliau mendengarkan umat, juga ada ya kan melukat. gitu. Pernah ada melukat sampai waktu itu berapa ya? 350 anak-anak gitu. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore pada saat itu. Tapi beliau tuh dengan semangatnya, apalagi dampingan sama Ida ya, gitu. Dengan semangatnya apa melukatnya satu persatu, memberkati mereka satu persatu. Gitu. Ya itu aja. Jadi kesannya apa ya? Ida istri itu apa ya? Kalau bicara dalam menjalankan Dharma itu tidak mudah Pak Miko. Menjalankan Dharma itu penuh dengan tantangan. Belum apa ya, belum hujatannya, ya kan gitu. Kan mereka juga kan nggak tahu bagaimana seorang Ida Resi Siliwangi dalam perjalanan menjalankan Dharma itu. Gitu loh. Itu tidak mudah. Dan Ida yakin apa yang Ida jalankan selama ini yang Ida sama-sama dengan beliau kadang-kadang capek, kadang-kadang beliau tidak pernah kadang-kadang beliau ngasih semangat, apa sih kamu nggak boleh kayak begitu, harus jalan. Karena ini udah karma kita untuk menjalankan bagaimana menjalankan Dharma dengan baik. Tidak perlu kamu pikirkan apa yang orang lain bicarakan dan orang lain pikirkan. Nggak perlu kamu pikirkan. Gitu. Ya udah, kadang-kadang tenang gitu. Kadang-kadang kenapa ide istri selalu mendampingi. Kadang-kadang ada kan fase di mana beliau juga rasa rasa sedih gitu ya kan. Wah, harus berpikir ke sini. Dari mana kan ya. Dananya dari mana? Tapi beliau dengan semangat. Ayo, pasti kalau emang alam semesta merestui kita, pasti ada jalan. Itu selalu memberikan itu. Miko merasakan rasa tulus dari Ide istri ketika mendampingi Ide Resi Siliwangi. Tapi di obrolan pertama ini sebenarnya harapan Miko tidak ada kesedihan di dalam obrolan ini. Tapi ternyata hal itu memang tidak bisa dibendung. Kami berusaha memahami, apalagi Ampura ide berada di lingkungan umat yang benar-benar rindu akan kehadiran sosok seorang tokoh, sosok seorang Sulinggi. Ketika ide datang, saya yakin umat Hindu itu merasa tenang bahwa ada yang peduli seperti itu. Ada yang benar-benar mendengarkan kami. Hal yang menurut saya berat adalah ketika ide pindah tempat tetapi masalah di situ itu masih terngiang, masih teringat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara menuntun mereka? Nah, itu yang mungkin akan menjadi selalu beban ataupun yang selalu dibawa oleh Ide istri dan Ratu Lanang. Sebenarnya tantangan yang kadang membuat Ide itu mengelus hati itu apa sih, Ide? Kita pengen dengar, karena dulu kan kita pernah podcast Ide. Kita baru podcast aja waktu itu Ide Lanang langsung sedih gitu loh.
Sebenarnya kok kayaknya gimana Gini, gitu. setelah kami berdua mendui jati, di mana tuh memang yang lebih terpanggil adalah Ida Resi Siliwangi, sedangkan Ida istri tidak lah gitu. Nah, karena walaupun background Ida istri adalah awalnya kan memang orang Bali, tapi Ida Resi Siliwangi itu selalu mencontohkan, ini loh kamu begini, kamu tuh orang Bali seperti gini, apalagi kamu bener-bener yang Hindu, ke pura tuh harus begini, begini. Beliau yang Dulu selalu mengajar, ketika belum menjadi iya, Sulinggi. menjadi Sulinggi. Jadi beliau loh yang lebih antusias gitu dibandingin Ide kan gitu, Ide istri. Nah, dengan berjalannya waktu, terus Ide perhatikan, oh benar juga. Jadi serasa Ide istri malu kan, yang merasa Hindu Bali, malu dengan orang Sundanya ini kan, beliau Sunda gitu loh. Nah, terus dengan oh ternyata beliau lebih terpanggil dibandingin Ida istri gitu. Jadi ya sedihnya di situ gitu. Kenapa terus menjadi seperti Mendui Jati ini, Ida juga nggak kepikiran sama sekali gitu loh. Makanya kan nikahnya sama orang Sunda kan gitu. Ini sebenarnya kalau kita berbicara ketika di media sosial yang kita lihat, Ida itu selalu ketemu dengan tokoh-tokoh Hindu, kemudian ketemu dengan tokoh-tokoh politik. Pesan apa sih sebenarnya yang ingin Ida Resi Siliwangi sampaikan kepada beliau-beliau? Ada pesan apa? Apakah memang selama Ida keliling daerah, ini loh kondisi umat Hindu, ini loh kondisi umat Hindu di daerah ini, atau apakah pesan-pesan seperti itu yang disampaikan? Inggih, pesan-pesannya beliau terhadap ya dengan apa yang berbeda, ya, bahwa Hindu itu seperti ini. Kamilah bentuk kami sebagai Sulinggi, Pandita Resi seperti ini. Jadi memperkenalkan, kadang-kadang diskusi, ya, sampai bagaimana cara maksudnya itu antara diskusi tukar pengetahuan gitu, pengetahuan antara ya dengan tokoh agama yang lain dengan Ida Resi Siliwangi gitu. Kadang pesannya seperti itu, diskusi pasti beliau akan membawakan bahwa ini loh umat Hindu Jawa akan ada kegiatan seperti ini, bahwa ini ada loh Sulinggi atau pendeta Sunda gitu, bukan berasal dari Bali saja. Nah, kemudian Ida sebenarnya kita ingin juga mendengarkan dari perasaan Ida istri ketika beliau itu ketemu umat Hindu yang menurut saya ya kayak masyarakat biasa itu beliau selalu menundukkan. Nah, itu juga pernah. Nah, ya ini kan perbedaan antara Ida kan Bali, ya kan, Sulinggi Bali, dan Ida sangat tahu Sulinggi Bali itu seperti apa suasananya. Dan nah, sekarang Ida Resi Siliwangi dari Sunda. Nah, Ida pernah berdiskusi, kamu harus ada perbedaan etika gitu, dibilangnya. Loh, bukan berarti Hindu Bali tidak beretika, sama sekali enggak kan. Tapi beliau bilang inilah Sunda gitu. Sunda tuh seperti ini gitu. Jadi jangan samakan kamu dengan Bali gitu. Jangan selalu makan. Sempat juga sih Ida istri kadang-kadang terkaget itu. Waduh gitu. Tapi ya sekarang dengan berjalannya waktu, Ida istri mengikuti. Karena Miko aja kadang ketika ketemu beliau menundukkan, itu kan kita sebagai masyarakat, sebagai umat Hindu yang kita pahami etika. Banyak ya, kita takut juga, sebenarnya ada rasa takut. Ya banyak juga yang kamu bilang, wah itu mah Sulinggi Campah, ya kan ya. Yalah pastilah itu Sulinggi yang FPA, dibilang Sulinggi FPA, dibilangnya kalau Sulinggi FPA seperti itu. Ya kan mereka banyak yang netizen bilang FPA, sedangkan kita bukan FPA, ya kan, menuduh FPA. Sedangkan kalau Ida Siliwangi itu semua kepada Sulinggi manapun dan kepada siapapun dengan agama lain pun mereka menghormati, apalagi diundang dia pasti akan hadir kan gitu. Nah apalagi yang sama sesama agama Hindu, oh itu FPA Sampradaya,
Loh, memang kalau memang sampradaya harus dibenci? Kan enggak. Loh kalau kalau memang mereka sampradaya, terus kita harus membenci mereka kan enggak. Nah, Ida Siliwangi selalu mengajarkan kita tidak boleh membenci gitu. Siapapun itu harus kita rangkul. Itu loh Pak Miko. Jadi kadang Ida juga belajar banyak dari beliau bahwa jangan pernah kamu membenci, jangan kamu pernah melihat keyakinannya orang itu, agamanya apapun. Kamu lihat manusianya, dibilang kayak gitu. Kan ide istri kan suka takut ya. Kalau kalau ke sini kamu nanti dituduh kayak gini. Saya nggak peduli. Kata ide istri, saya nggak peduli. Bagi saya lihat adalah manusianya. Selama manusia itu menghargai sesama manusia, ya kita harus hargai gitu. Kenapa kamu harus hindari? Gitu. Jangan kamu pikirkan yang aneh-aneh. Ide Siliwangi selalu bicara seperti itu. Gitu. Artinya sebenarnya ide istri dan Ratu Lanang juga, ide Resi Siliwangi juga memiliki harapan besar bahwa kita sebagai umat Hindu tidak saling ya apapun tuh keyakinannya, mau aliran apapun gitu. Ya toh selama tidak mengganggu sesuai dengan desa Kalapatranya, terus ya kenapa gitu loh. Kalau memang di sampradaya misalnya dibenci itu kan sesama orang Bali. Kata Ida Sri Siliwangi bilang begitu. Kan sama orang Bali. Dan kamu pun orang Bali digituin nama Ida Siliwangi. Oh iya juga ya. Kenapa kamu harus benci? Gitu loh. Tapi kan biasa ide kita terserah mereka memfitnah atau apapun selama di batas yang wajar. Kata Ida Siliwangi gitu. Toh ini kan negara hukum aja gitu loh. Kenapa harus seperti itu? Sedangkan beliau kan Sunda satu-satunya yang dimana butuh maksudnya dukungan gitu loh buat. Kenapa sih harus saling benci gitu maksudnya Ida Siliwangi, kenapa sih harus saling benci gitu. Sedangkan pada saat itu mungkin karena Ida Siliwangi sering datang waktu acara diundang acara untuk FPA, dituduhlah FPA. Padahal itu kan diundang, ya kan? Nah, Ida Siliwangi diundang sama kiai. Apakah harus jadi kiai? Kan enggak. Kan gitu. Terus diundang ke gereja. Apa jadi ke gereja? Harus jadi gereja? Kan enggak juga gitu loh. Ingin menunjukkan identitas bahwa Hindu berada bahwa Hindu tuh di mana aja, Hindu tuh universal, Hindu tuh damai gitu loh. Itu yang selalu ada di pikiran Ida Siliwangi gitu. Kenapa sih gitu? Apalagi sesama kita loh Hindu. Itu seberat apa sih kalau melihat kondisi kesehatan Ida Resi Siliwangi? Kadang kan Miko pernah ketemu beliau habis sakit tapi masih berada di beberapa daerah. Ya kadang gini, di saat yang lucunya lagi tuh beliau sakit. Sekarang kalau mau pergi kemana, beliau tuh selalu infus vitamin gitu. Maksudnya biar untuk berjalan lebih menjalankan dharmanya lebih baik gitu. Tapi kadang ya sedih aja, aduh jadi ngomong deh. Gitu. Kadang kan orang luar tidak tahu bagaimana perjuangannya beliau. Kalau Ida Istri kan cuma mendamping gitu loh. Sedangkan tanpa beliau menjadi Sulinggi, Ida Istri juga nggak mungkin jadi seperti ini gitu. Ya. Tapi ya kadang ya itu Pak Miko, ya namanya perjalanan dharma kan nggak mudah ya. Menjalankan dharma kadang fitnah juga gitu. Seperti ini halnya Pak Miko. Waktu acara di BUMN, Ida Siliwangi cuma simbol mewakili resiatnya. Itu pun sudah dituduh bahwa resiatnya dapat 150 juta, Ida Siliwangi. Sedih gitu loh. Tapi Ida Siliwangi selalu bikin, udahlah kamu nggak perlu kamu pikirkan itu, jalankan terus. Menjalankan dharma itu tidak mudah, memang tidak mudah Pak Miko gitu. Tapi di saat Ida Siliwangi sakit, di saat ada umat, dia sehat Pak Miko, dia bisa gitu.
Tapi kalau nggak ada umat, misalnya dia di saat tidak ada umat, dia lagi menyendiri, dia sakit. Gitu. Tapi di saat sama umat, dia sehat. Pemirsa Hindu Channel, kami merasakan sebagai umat Hindu yang sering juga ketemu dengan ide Resi Siliwangi dan ide istri, dan bahkan kami meyakini banyak sekali yang cinta dengan beliau karena energi yang beliau bawa itu benar-benar membuat kami itu rindu ide istri. Jadi ketika kami mendengar ide istri diundang di Bogor, kami mendengar ide istri hadir ke Jawa, ke rencananya besok ke Makassar. ke Makassar. Kemudian kami mendengar ide diundang di Tangerang dan di berbagai daerah itu umat benar-benar menanti seperti itu. Nah, bahkan ketika tayang di Hindu Channel pun umat Hindu tidak terbendung untuk benar-benar bisa mengakses beliau. Itu adalah apresiasi umat Hindu yang benar-benar rindu akan sosok Sulinggih yang benar-benar hadir, benar-benar bisa merangkul umat Hindu, benar-benar bisa menerima apapun yang sudah dibangun oleh umat Hindu. Itu harus dijaga. Itu benar-benar kami mendapatkan cerita itu semua. Dan saya yakin, kami yakin kesabaran ide itu sudah tidak ada batasnya. Ide akan berada di hati umat Hindu, akan berada di hati alam ini, sehingga siapapun yang memang tadi seperti yang Ide singgung bahwa ada yang tidak suka, mungkin itu hanya 1, berapa persen dari orang yang suka terhadap ini. Tapi wajar sih, ya kan kita kan juga nggak tidak perlu suruh mereka suka semua kan nggak perlu juga. Tapi maksudnya ide tuh, Mbok ya kalau belum kenal jangan mau fitnah gitu loh. Mbok ya kalau belum kenal telusuri dulu, kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang kan gitu. Kenali dulu baru bisa sayang kan gitu Pak Miko. Ide istri sebenarnya ada di ruangan, ide Ratu Lanang sebenarnya ada di ruangan ini, tapi hari ini memang khusus untuk ide istri. Kemudian ide istri, bagaimana sih kita bisa menjalani dharma itu tidak menggoyahkan keyakinan yang sudah ada? Bagaimana penekanan ide istri kepada kita sebagai umat Hindu, apalagi kemarin kita lihat ide hadir ke situs-situs, bahkan tokoh-tokoh Bali pun ada yang diajak ke situs Sunda, ke situs yang ada di Jawa. Ya, Ida meyakinkan bahwa peradaban Hindu itu ya ada di Sunda, gitu. Bagaimana itu meyakinkan kepada ya untuk umat-umat yang ada di Bogor, kan ada Bali itu sebagai Ida kan sebagai Manggala di sana. Ayo kunjungi situs yang ada di Jawa Barat. Ada Indihiyang, Cangkuang, nah, terus Astana Gede Kawali. Itu kan situs-situs peninggalan Hindu gitu loh. Muti Ida istri ya, Muti Ida istri. Kenapa nggak umat Hindu coba kunjungi ke situs-situs yang ada di Jawa Barat? Ini banyak sekali ide pertanyaan yang disiapkan, tapi ide Resi Siliwangi. Kayaknya ide istri sekalian curhat. Maaf Ide, Pak Miko. karena banyak titipan-titipan dari umat Hindu yang memang, aduh, gimana caranya untuk bisa menghadirkan ide istri sebagai mendampingi Sulinggi Sunda kan gitu. Jadi ya kita berusaha untuk merangkum mana-mana saja. Cuman yang ingin Miko tanyakan selanjutnya adalah sebenarnya apa sih yang ingin ide istri inginkan, masa depan Hindu ini ingin seperti apa sih gitu. Jangan sampai apa yang dirasakan oleh ide Siliwangi itu berlanjut dampaknya kepada generasi-generasi Hindu.
Yang ide istri inginkan adalah Hindu itu menjadi simbol damai, tidak ada kebencian. Gitu. Bagaimana generasi muda itu bagaimana mencerminkan dirinya bahwa Hindu itu bukan ajaran kebencian, tapi ajaran kedamaian. Bagaimana cara menjalankan dharma yang dengan baik. Karena kalau dari Miko sih melihat dari perjalanan ide ketika mewakili benar-benar umat Hindu itu ada 3 ide izin ya dari Miko. Yang pertama ketika ketemu dengan umat Hindu itu haus akan pengetahuan yang diberikan oleh ide istri dan juga ide Resi Siliwangi. Umat Hindu benar-benar rindu untuk mendengarkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak berjarak antara umat dengan Sulinggi. Benar-benar ingin terbuka semuanya. Iya, banyak yang bilang juga umat dibilang ide Siliwangi Sulinggi gaul dibilang gitu. Sulinggi yang tidak ada tidak menjaga jarak gitu kan. Kalau buat ide ya sebagai ide istri dari awalnya Bali gitu. Memang itu sebenarnya perlu kan gitu kedekatan antara Sulinggi dengan umat. Dengan caranya tidak ada jarak gitu. Yang kalau ide Siliwangi selalu ngajarin situ, kita tidak perlu ada jarak gitu. Karena apa? Generasi muda ini perlu seperti itu gitu. Beda dengan yang lalu gitu. Tetapi etikanya selalu etikanya ada, tidak keluar dari koridor yang tidak menghormati atau tidak menghargai, itu aja gitu. Tapi kan banyak juga Pak Miko dengan gayanya ide Resi Siliwangi yang macam-macam lah gitu ya. Tapi buat kita sih buat ide Resi Siliwangi santai aja, tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Tapi ide istri yang agak-agak nggak terima kalau ide Resi Siliwangi santai-santai aja, tapi ide istri yang merasa tidak nyaman gitu. Kemudian ini izin Miko lanjut ide yang kedua itu ketika ketemu dengan tokoh-tokoh internal Hindu, Miko melihat mungkin banyak hal yang ide sampaikan kepada tokoh-tokoh Hindu itu. Yang menarik lagi adalah ketemu dengan tokoh-tokoh politik. Ketemu dengan tokoh-tokoh politik, Miko yakin atau kami yakin banyak hal yang ide perjuangkan atas nama Hindu. Miko tidak melihat bahwa di sana ada sebuah kepentingan posisi. Tidak kan Sulinggi tidak boleh berpolitik. Sulinggi tidak boleh berpolitik. Sulinggi tidak boleh berpolitik loh. Dari politik itu bisa memakmurkan umat Hindu yang ada di daerah-daerah. Mungkin itu yang dari kacamata Miko bahwa ada umat Hindu yang butuh pendidikan, ada umat Hindu yang butuh pembangunan rumah ibadah, ada umat Hindu yang sedang sakit membutuhkan fasilitas kesehatan. Miko melihat dari sana bahwa benar Sulinggi tidak berpolitik, tetapi pesan yang akan disampaikan itu adalah dampak dari politik yang menyelamatkan umat Hindu yang di daerah-daerah. Itu luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah kepada pemuka agama ataupun kepada Sulinggi-Sulinggi, kepada para pemangku yang sering Miko juga melihat ide itu tidak ada batasan. Sebenarnya yang ide sampaikan bahwa permasalahan, tuduhan, sudut pandang tentang Siliwangi, tentang satu-satunya Sulinggi sebagai Sulinggi Sunda itu banyak. Tapi beliau ingin memancarkan vibrasi positif ke siapapun Sulingginya, beliau rangkul, beliau datangi, ya, beliau dengarkan. Benar. Walaupun kadang ada Sulinggi yang agak menjaga jarak, tapi beliau ide Siliwangi tetap mendekat gitu. Jadi karena prinsip beliau adalah kita harus justru kita yang harus lebih mendekat gitu. Jangan menuntut orang yang lebih mendekat. Kita yang harus baik gitu. Jangan menuntut orang itu baik sama kita yang harus baik gitu. Terakhir ide sebenarnya guru yang
paling terbaik dan guru yang membimbing Ide sampai saat ini mendampingi Ide Resi Siliwangi itu siapa sih? Gurunya, kalau kita selalu berbicara, guru kita alam semesta. Ya, setiap Ide melangkah kemanapun, Ide berdoa, apakah kita harus ke sini? Terus kata hati berbicara, jalankan, kita jalankan. Jadi menurut Ide ya, kami berdua adalah guru yang abadi dalam alam semesta, perjalanan hidup. Dan sempat juga Ide menyampaikan bahwa guru yang terbaik juga Umat. Karena dari Resi Siliwangi bilang gini, pengetahuan ada di umat. Banyak umat yang berbicara A, B, C itu kan pengetahuan. Mau baik mau buruk tetap pengetahuan. Itu menurut Ide Resi Siliwangi. Suksema, Ide mohon maaf kami ada sedikit tadi menyinggung terkait dengan, ya kami tidak bermaksud untuk menyinggung sebuah permasalahan, tetapi itu adalah sebuah perjalanan yang memang dijalani oleh satu-satunya Sulinggi Sunda. Ya kami sebagai umat Hindu, terutama generasi Hindu dan Miko memiliki harapan besar bahwa Ide tidak boleh patah semangat. Banyak umat Hindu yang di luar sana membutuhkan sosok pejalan dharma yang benar-benar ada di hati masyarakat, di hati umat Hindu. Miko akan berusaha gimana caranya bisa memberikan literasi-literasi digital yang memang secara di media sosial literasi kita kurang. Miko berjuang di sana. Tapi Miko tidak lupa perjuangan Ide istri, Ide lanang ketika hadir di umat itu lebih menyentuh lagi. Kami yakin, kami percaya Ide kuat, Ide bisa mampu melewati ini semua, dan kami berharap kepada tokoh-tokoh Hindu bisa mempertimbangkan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk mempengaruhi orang. Sampaikan hal-hal yang positif, karena hal positif itu bisa berdampak positif untuk umat Hindu. Jangan dibuat suasana yang tidak nyaman kita ketika beragama. Jangan ada kalimat bahwa Hindu ribet, Hindu banyak masalah, Hindu tidak nyaman untuk manusia yang beragama. Jangan sampai ada kalimat-kalimat itu yang keluar dari kita sebagai umat penganut Hindu. Kami tutup dengan para Masanti bersama dengan Ide Pandita Putri Resi Manuabe, dan lain waktu kita akan undang juga Ide Resi Siliwangi. Para Masanti, Om Santi 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 Om.